Baik Bapak dan juga Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita akan memasuki keynote kedua. Dengan hormat kami mengundang Wakil Kepala BPIP, Ibu Dr. Rima Agristina SHSE MM untuk menyampaikan paparannya. Kepada Ibu Rima, kami silahkan. Aplaus yang paling meriah buat Ibu Rima, silakan Ibu. Baik, yang saya hormati Ibu Menteri Pariwisata yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Andar Danova El Gultom, SOS MSC CPM, selaku Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Aparatur dan Pendidikan Vokasi. Yang saya hormati juga Managing Director Human Capital Danantara Indonesia, Bapak Agus Dwi Handaya. Yang saya hormati Ketua Umum AELI, Mas Gigih Gesang. Yang saya hormati Widya Prada Ahli Madya Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemendikdasmen, Ibu Dr. Andani Nik Purwaning Setiorini MA. Yang saya hormati juga Bapak Mora Nasution, Kepala Divisi Pembelajaran dan Perusahaan Indonesia Financial Group AFG. Yang saya hormati juga Bapak Dian Wibowo Utomo, Founder dan Director Wit Gedang Consulterman. Dan Bapak Ibu semua yang mohon izin saya tidak sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Izin saya juga menyampaikan satu salam Pancasila. Terima kasih. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan satu paparan yang kurang lebih sebetulnya sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Andar, tetapi barangkali ini dari perspektif nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang sudah menjadi satu konsensus kita sebagai bangsa Indonesia, bahkan diletakkan sebagai dasar negara dan menjadi pandangan hidup yang harus kita aktualisasikan dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya ingin menyampaikan pariwisata Indonesia berbasis pengalaman nilai-nilai Pancasila. Mengapa mengambil berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Ada banyak dari saudara-saudara kita dari mancanegara, mereka ingin belajar Pancasila. Mereka ingin merasakan bagaimana kehidupan bangsa Indonesia yang berbineka. Sehingga wisata Indonesia mereka ingin alami dengan memahami masyarakatnya, lingkungannya, dan kemudian mereka ingin membawa itu juga sebagai pesan perdamaian bagi seluruh dunia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ini berkumpul dari berbagai sektor yang mudah-mudahan memenuhi aspek pentahelik yang kita harapkan bisa menjadi kolaborasi yang kuat untuk membangun pariwisata Indonesia. Indonesia bukan sekedar destinasi. Indonesia perlu membangun suatu pengalaman peradaban. Dan peradaban yang kita tawarkan adalah nilai-nilai universal yang kita anut, yaitu nilai-nilai Pancasila. Ketika dunia bicara tentang Indonesia, yang terbayang adalah pantai yang indah, gunung yang megah dengan volcano dan super volcanonya, sawah yang hijau, pulau-pulau yang mempesona. Semua itu benar. Namun, Indonesia memiliki kekuatan yang jauh lebih dalam. Indonesia sebagai suatu peradaban yang hidup. Ada suatu yang modern, ada suatu juga yang merawat tradisi dari kearifan lokal. Kita masih ada kampung-kampung yang menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan mempertahankan tradisi dari kearifan lokal.
Pariwisata perlu menuju experience based tourism. Wisatawan tidak hanya melihat laut, tetapi merasakan kehidupan masyarakat pesisir. Tidak hanya mendaki gunung, tapi memahami kearifan lokal penjaga hutan. Tidak hanya berjalan di sawah, tetapi ikut belajar tentang gotong royong, ikut serta dalam panen raya, ikut serta apa maknanya lumbung padi, bagaimana mengolah pangan lokal, dan filosofi hidup yang selaras dengan alam. Pariwisata berbasis pengalaman menjadikan perjalanan bukan hanya konsumsi visual, tetapi perjumpaan manusiawi antara tamu, tuan rumah, alam, sejarah, budaya, dan nilai. Sehingga saya seringkali berbicara dengan teman-teman dari perhotelan, mereka di sana sudah lebih megah kamar-kamarnya. Justru mereka ingin hidup dengan cara tradisional. Mereka ingin tinggal di rumah-rumah warga, ikut masak bersama warga. Itu pengalaman memasak dengan rempah-rempah Indonesia yang kaya. Kemudian bagaimana menyajikannya dengan cara Indonesia. Nah, inilah yang barangkali perlu menjadi refleksi kita. Kalau saya tanya sambal aja, kalau di luar negeri barangkali hanya ada chili saus. Di Indonesia, di Jawa Barat aja ada berapa sambal Bapak Ibu. Jadi mengulek sambal saja sudah jadi satu pengalaman. Pancasila sebagai roh pariwisata Indonesia. Bukan hanya suatu dasar negara, Pancasila adalah roh kebudayaan, cara hidup bangsa Indonesia. Hidup dalam keramahan masyarakat desa. Bangun pagi-pagi mendengar suara kokok ayam, kemudian bagaimana mereka melihat ibu-ibunya mempersiapkan makan, para suaminya pergi ke sawah membawa cangkul, kemudian membawa juga ibu-ibunya siang hari makanan hasil olahan, bersama di tengah sawah makan. Itu adalah experience yang diharapkan. Nilai Pancasila hidup dalam keramahan masyarakat desa, dalam gotong royong warga, dalam penghormatan terhadap leluhur, dalam toleransi antar budaya, dalam kesantunan menerima tamu, dan dalam tanggung jawab menjaga alam. Kalau saya boleh sampaikan dalam sila-sila, sila ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa banyak ruang wisata adalah ruang sakral, ruang adat, ruang spiritual yang harus dihormati. Kalau kita datang ke Bali, ada banyak wisatawan, agamanya barangkali bukan Hindu, tapi mereka ikut serta di dalam upacara-upacara agama yang ada di sana. Ikut dalam pemandiannya, ikut berdoa dengan cara Bali, dan itulah experience yang mereka terkenang sampai mereka kembali ke daerah asalnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa pelaku budaya, penari, pembatik, pemandu lokal, juru masak tradisional, penjaga museum, pendongeng, atlet olahraga tradisional, perajin, petani nelayan, dan masyarakat adat bukan pelengkap destinasi. Mereka adalah subjek utama pariwisata. Jadi kalau di Jambi ada Candi Muara Jambi, yang dulu adalah pusat studi masa lalu ya. Kalau kita bayangkan di sana di Muara Jambi, barangkali sudah berseri-seri film seperti Harry Potter yang bisa dibuat. Kalau di sana ada suatu experience belajar, membayangkan suasana masa lalu, belajar di dalam situs-situs yang ada di sana. Sila Persatuan Indonesia menjadikan pariwisata sebagai jalan merajut Nusantara. Kita ada Taman Mini Indonesia Indah. Jadi sebelum datang ke daerah yang menjadi tadi 10 destinasi, etalasenya sudah ada di Taman Mini. Tetapi dari dulu saya sendiri berharap, Taman Mini setiap anjungannya itu bisa digunakan untuk experiential tourism. Kita berharap rumah-rumahnya bukan hanya memperlihatkan rumah adat, tetapi ada kamar di sana. Dan juga ada yang menempati di sana hidup dengan cara sesuai provinsinya masing-masing. Tiap hari memasak di sana dengan pakaian tradisionalnya, dengan masakan tradisionalnya, dengan segala budaya yang ada di siang hari. Itu saja sudah bisa
menghadirkan suatu experiential learning bagi wisatawan mancanegara yang datang. Ada 38, mungkin sekarang 34 ya, belum 38, tetapi cukup untuk menjadi etalase. Karena itu tempat yang dibuat dengan sangat luar biasa dengan segala yang memang ada di provinsi masing-masing. Kalau kita lihat di negara lain, ada di Belanda, Madurodam, kecil, nggak bisa dihuni. Tapi di sana kita bahkan setiap minggu bisa melaksanakan suatu event yang bisa menjadi target dari travel. Tapi saya belum melihat, barangkali ini izin satu masukan. Saya belum dapat agenda 38 provinsi. Itu lebih dari 30 hari kan, sebulan nggak selesai ya kalau satu provinsi bikin acara di sana. Dan barangkali dari AELI lah yang bisa menggerakkan di sana bersama dengan Pemprovnya masing-masing. Kalau memang Pemprov berkeinginan pariwisata di daerahnya itu bisa berkembang dengan etalase yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Sila kerakyatan mengingatkan bahwa pembangunan pariwisata harus dirancang melalui musyawarah dan partisipasi masyarakat. Ini slide-nya silakan mengikuti saja ya, saya fokus kepada apa yang disampaikan. Seringkali kita datang ke pantai-pantai. Jadi saya sekaligus curhat barangkali ya di sini. Ada begitu banyak pantai di Indonesia. Tetapi kesulitan yang pertama apa? Mau buang sampah nggak ada tempatnya. Jadi kalau pantai itu kemudian jadi kotor, ya karena nggak ada tempat sampah. Siapa yang bertanggung jawab? Kita, masyarakat yang ada di sana, yang juga perlu edukasi, pemerintah, dan juga seluruh stakeholders dari tempat tersebut, yang memang perlu menyediakan sarana, bukan saja untuk wisatawan, tapi bahkan untuk wisatawan lokal, yang juga sehari-hari adik-adik kita, anak-anak kita bermain di sana. Jadi kalau kita datang, saya sering kali juga dengan pegiat, dulu Indonesia bersih ya. Satu kali datang bisa tonan sampah yang kita angkut dari tempat wisata. Padahal pengolahan sampah sendiri itu sudah bisa menjadi suatu experience di dalam mengelola sampah supaya alam tetap menjadi asri seperti sedia kala. Lalu apalagi yang tidak ada di pantai? Tidak ada toilet. Nanti kalau sudah berenang di pantai, di mana membersihkannya? Lalu bagaimana juga dengan pendukung makanan bagi wisatawan? Masyarakatnya ada di sana yang siap menyiapkan itu. Tapi perlu edukasi kita. Untuk apa? Mereka dikasih tahu makanannya jangan pedas. Karena kalau dari luar negeri gak suka makanan yang terlalu pedas ataupun terlalu kandungan rempahnya terlalu tinggi. Nah ini juga menjadi aspek yang perlu kita benahi. Lalu apalagi? Masyarakat kita sendiri. Kalau datang wisatawan itu diliatin kayak orang aneh. Jadi ini menjadi PR kita juga. Bagaimana supaya kita menunjukkan sebagai masyarakat yang berpancasila, respect terhadap ruang-ruang pribadi. Ketika ada tamu dari luar, tidak diikuti, tidak dipelototi, diliatin semuanya, sehingga mereka tidak nyaman untuk hidup bersama kita menikmati suasana alam. Sila keadilan sosial menuntut agar pariwisata menciptakan kesejahteraan, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang. Tadi Bapak Dr. Andar menyampaikan juga masalah bencana, ya. Dan kita memerlukan itu dari adik-adik sekolah, ada Bu Ninik ya Bu ya. Itu gimana kita gerakan sekolah-sekolah, karena mereka juga harus menyelamatkan diri. Kalau ada gempa, ada tsunami, bahkan di tempat-tempat wisata tertentu belum ada petunjuk lari kalau ada tsunami. Mari kita ajak anak-anak kita paham lingkungannya. Dengan apa? Cukup memberi tanda ombak aja itu seperti di hotel-hotel. Kalau ada tsunami larinya kemana? Jangan ke segala arah dan susah kita nolongnya. Nah itu saja barangkali sudah bisa menjadi satu kolaborasi antara dunia pendidikan ya dengan juga tujuan pariwisata. Pakaian tradisional. Saya sering melihat orang-orang Indonesia pergi ke luar negeri.
Salah satunya misalnya saya sebut saja ke Belanda. Di sana mereka memakai pakaian petani Belanda, ya, di Volendam sana. Dan biasanya pulang ditaruh di ruang tamu pakai baju petani Belanda. Kenapa di Indonesia tidak nyiapkan baju-baju raja, baju-baju kerajaan ya, yang barangkali ada lebih dari 38 kerajaan. Dan itu adalah suatu kenangan yang bisa dibawa ketika mereka bercerita, saya ke Indonesia, pakaiannya seperti ini, ada motif di balik ini, ada cerita di balik relief batik yang dituliskan di kainnya. Dan bagaimana tradisi menggunakan pakaian ini. Kan kalau yang dari Sumatera Utara nggak sembarangan toh, ada ulos yang untuk kalau sedih, ada ulos yang kalau bahagia, itu saja nggak boleh salah ya. Itu antara warna yang digunakan dan juga motif yang digunakan. Itu adalah suatu pengalaman yang bisa dibawa oleh mereka ke negara asalnya. Sejarah kerajaan. Kalau kita lihat betapa banyak film-film, ya katakanlah seperti Harry Potter yang mendunia ya. Kenapa kita begitu banyak cerita dongeng-dongeng kerajaan tidak dibuat film di Indonesia? Di Belitung ada film Laskar Pelangi, tetapi ketika kita datang ke sana yang ada adalah sekolah. Sekolah berupa bangunan rumahnya, kemudian juga batunya. Saya cari gurunya kemana, anak-anaknya kemana. Barangkali bisa anak didik kita bergilir setiap sekolah memerankan peran di sana. Sebagai ibu guru, sebagai anak-anak sekolah itu yang menari dan menyanyi. Dan disetting waktunya dengan travel bureau yang akan datang. Sehingga datang ke sana tidak melihat ruang yang kosong. Tetapi hidup ada masyarakat di sana yang dalam waktu tertentu melakukan aktivitas tersebut. Menjadikan adik-adik kita juga punya experiential learning melalui tarian, nyanyian yang ada di film tersebut. Dan kita juga memiliki suatu destinasi berbasis pengalaman. Pakaian adat yang luar biasa sebagai cerita yang bisa dipahami dan dihormati. Kuliner tradisional Indonesia. Waduh Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan, sambal saja lebih dari 38. Ya. Bahkan dulu zaman Bung Karno pun dibuat satu buku tebalnya minta ampun. Ya, buku tentang makanan Indonesia. Bahkan ada yang tanpa minyak. Jadi ketika ibu-ibu ribut kurang minyak dan segala macam, bisa itu banyak dan tidak hanya berbasis nasi ya, tetapi ada banyak bahan-bahan yang bisa digunakan. Rendang, papeda, gudeg, empek-empek, rawon, coto Makassar. Wah, jadi lapar kita semuanya. Juga sejarah rempah-rempah Bapak Ibu, ya. Rempah-rempah yang sampai saat ini pun seharusnya bisa menjadi destinasi wisata kita. Bagaimana tanaman itu bukan saja hijau tetapi menyehatkan. Bagaimana tanaman obat yang ada di Indonesia. Warna-warna bunga yang membuat kita memiliki koleksi warna yang lebih banyak dari di luar negeri sana. Wangi parfum Bapak Ibu, karena bunganya banyak. Kenapa industri parfumnya nggak bangkit? Jadi sebetulnya persoalannya di mana? Bukan di luar sana, persoalannya di kita. Benar gak sih kita sudah berpancasila? Kok dibiarkan saja ada kekayaan di depan mata kita, tidak kita kelola? Kok kenapa kita tidak mau mengobrol, menyamakan agenda, membuat jadwal? Sehingga ketika datang, tadi ketika saya sebutkan ke Taman Mini, sudah ada agenda 38 hari. Di mana di sana ada AELI-nya, ada dari travelnya, ada dari anak-anaknya. Membawa permainan tradisional, membawa olahraga tradisional, pakai pakaian tradisional, lomba bikin nasi goreng. Kenapa tidak kita lakukan? Apakah kita kurang berdialog? Kurang, rapatnya sering. Jadi kalau hari ini bisa berkumpul semua stakeholder Pentahelix, saya tentu saja bermimpi, berharap semoga terwujud ya, dari mimpi sampai terwujud ya.
Semoga di akhir konferensi sudah muncul suatu kolaborasi nyata. Mau apa? Bulan depan, apalagi peringatan 17 Agustus, ya kan, itu adalah momentum luar biasa. Film Indonesia menjadi jendela emosional bagi destinasi. Melalui cerita, lokasi syuting, musik, bahasa, busana, kuliner, karakter lokal, film membawa penonton masuk ke dalam lanskap batin Indonesia. Saya suka datang ke sekolah-sekolah internasional. Mereka memerankan drama-drama dari luar negeri. Ya, Macbeth, Shakespeare, Hamlet. Lah, lalu drama kita mana? Zaman Bung Karno ada Tonil. Ya, ada Sandiwara Kelimutu, ada Monte Carlo. Kemana Bapak Ibu? Cerita dongeng itu kemana? Kenapa tidak kita jalankan seluruh sekolah experience dengan mereka berperan sebagai tokoh-tokoh perjuangan? Ya, banyak kisah-kisah kemerdekaan yang juga bisa diperankan, dibawa di panggung, ditampilkan di museum. Sehingga ketika datang ke museum juga tidak memahami hanya dari foto, tapi mereka melihat bagaimana sandiwaranya, bagaimana menjadi ruang-ruang diorama. Itu tentu saja bisa dilakukan oleh adik-adik kita di sekolah. Lalu banyak sekali dari luar negeri, sekolah-sekolah di luar yang melakukan immersion program. Tour, saya dengar dari Prancis, dari Harvard. Tempatnya di mana? Kenapa hotel-hotel tidak menyambut itu? Bahkan semua bisa membangun suatu camping-camping, ya, tempat camping di mana anak-anak kita bisa bertemu, bukan tur satu sekolah. Karena orang tua juga ingin anaknya bisa belajar satu sama lain dari yang berbeda latar belakang, berbeda daerah. Kita bisa ciptakan ruang-ruang untuk camping di hari libur. Nih sekarang bulan Juli, Agustus. Saya belum dapat mana tempat camping di mana keponakan saya, cucu saya, anak saya bisa camping kemudian mengalami itu. Apa yang kita tunggu? Kita nggak bisa nunggu yang lain. Pertanyaannya adalah kita, Bapak Ibu. Kita mau nggak mulai dari sekarang? Permainan tradisional, olahraga tradisional dongeng Nusantara. Saya juga membina di permainan rakyat dan olahraga tradisional. Ada 2.600 Bapak Ibu. 2.600. Angka itu terbanyak sedunia. Terbanyak. Tapi kalau kita datang ke toko-toko mainan, ya saya sebut namanya ya, Toy Kingdom misalnya ya. Itu adanya apa? Mainan Lego, mainan dari luar semuanya. Lalu kenapa kita tidak bangun? Ya, BPIP mencoba mendorong ada panca main, nanti ada panca board game. Supaya apa? Supaya kita bisa kompetisikan. Sementara kita lihat di TV, loh kok ada lomba Titan, ya kan? Titan, siapa yang suka nonton Titan? Lalu ada lomba kucing-kucingan, itu kalau di Indonesia, tapi dikasih halang rintang. Ya, di TV lomba kucing-kucingan itu, ya anak kita yang TK aja udah main itu. Tapi mereka bawa menjadi industri dengan sponsor, dengan TV, sehingga akhirnya itu menjadi sesuatu yang memberdayakan. Kita mau nggak ke sana? 2.600. Artinya bisa, tapi mau nunggu sampai kapan? Ini lagi kembali kepada kita sendiri. Pekan pertunjukan tari, semua perlu. Ada lomba-lomba tari tradisional ya. Dulu juga ada senam ya. Saya selalu panggil senamnya senam kreasi. Kreasi Indonesia dari gerakan tari Indonesia. Jangan sampai anak kecil udah memperagakan senamnya kok seks appeal, saya bilang. Ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila, ya kan? Gerakannya nggak jelas, menceritakan apa? Bagaimana kita ada senam kreasi yang kemudian adik-adik kita di situ menjadi jembatan untuk kemudian mau belajar tari tradisional. Gamelan hampir hilang Bapak Ibu. Saya mendambakan sekali kita punya pelestarian itu. Kenapa? Karena izin saya sampaikan,
di Oxford sana. Di Universitas Oxford ada satu ruangan isinya gamelan Indonesia. Mereka belajar bisa memainkan itu. Berapa dari kita di sini yang bisa memainkan permainan tradisional? Jadi kembali kepada kita ketika ingin membangun itu semua. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, untuk membawa kenangan ketika wisatawan kembali ke negaranya, cenderamata tidak boleh dipandang sebagai produk pelengkap. Cenderamata adalah ingatan yang dibawa pulang. Narasi kecil tentang Indonesia yang masuk ke rumah wisatawan, ke meja kerja, ya kayak kita, ditaruhnya di ruang tamu. Lemari, ruang tamu dan kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita kemudian menghasilkan produk-produk tangible yang membawa kenangan itu. Mereka senang membatik hasil karya mereka. Experience membuat batik di topi, di tas yang bisa dibawa. Ini karya mereka. Tadi ada foto pakai pakaian kerajaan. Dan mereka bisa 38 kali berapa itu mengenerate dari income bagi masyarakat. Mereka juga bisa melakukan satu scene film, satu scene drama Indonesia yang bisa mereka angkat ke TikTok, ke YouTube dan semua media sosial mereka. Ini butuh kolaborasi ruang kreatif. Desa wisata harus menjadi ruang partisipasi. Pantai, gunung, sawah, museum, desa, kota tua dan ruang kreatif perlu dihubungkan dalam rute tematik. Ini tematik. Kadang-kadang kita melupakan branding Bapak Ibu. Saya selalu menyampaikan kalau saya datang ke suatu tempat wisata ada banyak boneka. Saya nggak kenal, nggak ingat satupun keluar dari tempat permainan itu. Kenapa? Karena bonekanya nggak bernama. Tapi anak-anak kita tahu yang namanya Angry Bird, burung marah saja lakunya minta ampun. Ya, cuman spon dikasih mata, tangan, laku Bapak Ibu, ya. Padahal kita punya potensi itu. Kita punya 500 koral dari 750 jenis yang ada di dunia, 500-nya ada di Indonesia. Kalau setiap satu koral itu menjadi satu tokoh animasi. Kita tidak mempertanyakan dari kecil siapa sih ibunya Donald Bebek, siapa sih ibunya Kwik Kwek Kwak, ya kan? Tapi tetap kita ingat sampai sekarang karena punya nama. Ya, ada Paman Gober, yang mana istrinya, ya kan? Kita nggak perlu lengkap itu semua. Bisa nggak kita buat tokoh-tokoh itu? Bisa Bapak Ibu. Dari legenda, dari tanaman, dari apapun yang ada di daerah itu, kasih nama, kasih cerita. Baik cerita superhero ataukah cerita-cerita keunggulan yang bisa dibangun. Saya selalu berikan kepada mahasiswa saya, bikin cerita-cerita superhero Indonesia. Ya, apakah itu manusia harimau, manusia komodo, manusia angin, karena di daerah yang ada angin beliung, ya kan? Kenapa kita nggak angkat komodo man atau komodo woman dari Indonesia? Belum ada di luar negeri tokoh itu. Sampai kapan kita akan tidur Bapak Ibu? Mohon maaf saya sampaikan ini dalam arti saya memang provokator. Bukan profesor. Untuk kita semua bisa bangkit Bapak Ibu. Saya dulu mengalami zaman SMA saya sering bawa misi kesenian. Kalau percaya saya penari. Sekarang badannya 2 kali lipat. Tiap libur saya ke sana kemari dengan pemerintah, dengan komunitas ya untuk kemudian sosial, kegiatan sosial di Indonesia. Semua tertarik dan mereka selalu nanya, nanti kalau kami ke Indonesia kemana? Gak bisa saya jawab. Karena tidak ada tadi agenda yang rutin untuk mereka melihat itu. Susah payah, ada tari merak, ada tari cendrawasih, ya kan? Ada tari belibis. Gak ada semuanya di sini begitu dicari. Tugas siapa? Kita Bapak Ibu, kita. Saya juga sebagai bagian pemerintah melakukan introspeksi. Kenapa nih kita gak bisa melakukan itu? Jadi pendekatan pentahelik
Pentahelix itu apa? Ya kalau Pancasila namanya gotong royong, mesin eksekusinya. Bagaimana kita komitmen, spot aja satu ya, tapi di situ lengkap. Ada akademisinya, ada bisnisnya, pelaku usahanya, ada juga dari pendidikan ya, adik-adiknya, kemudian juga ada dari sisi pemerintahnya yang mensupport dari sisi kebijakan, ada medianya di sana. Bapak Ibu, ada komunitasnya yang menjadi penggerak. Dan AELI saya harapkan menjadi penggerak itu semua. Tadi kan bersatu, ya kan? Berjaya, berdampak ya. Komunitas dan masyarakat lokal adalah pemilik cerita, penjaga tradisi, dan pelaku utama. Media dan kreator digital menjadi penguat narasi, tapi harus tetap beretika. Mempromosikan tanpa mengeksploitasi, tadi juga pesan dari Pak Dr. Andar. Mengangkat budaya tanpa menyederhanakan. Membangun popularitas tanpa merusak martabat lokal, ini penting. Jadi kita perlu membangun suatu kurasi pengalaman wisata Nusantara di setiap daerah, menyusun rute wisata tematik, rute batik, wasra, rute rempah, kuliner, rute sejarah, rute museum, rute film, rute permainan tradisional, rute dongeng, dan rute-rute alam budaya Pancasila. Memperkuat SDM pemandu wisata sebagai storyteller. Adik-adik kita semuanya bisa diarahkan. Ada nggak sertifikasi pemandu wisata yang bisa berbahasa asing ya? Mereka diberikan panduan dan mereka terdaftar semua yang menjadi duta-duta nilai. Menghidupkan museum dan situs sejarah melalui teknologi, narasi, pertunjukan. Terima kasih. Menjadikan Taman Mini sebagai jendela promosi nasional melalui pertunjukan. Membangun cenderamata premium berbasis UMKM. Jadi saya berharap Bapak Ibu semua mengakhiri apa yang saya sampaikan. Ini nanti silakan dibagikan saja ya. Ini terlalu kecil, nanti dilihat saja. Wisatawan masa depan untuk Indonesia tidak hanya bertanya, di mana tempat yang indah, tapi mereka akan bertanya, cerita apa yang bisa saya bawa pulang? Nilai apa yang bisa saya pelajari? Manusia seperti apa yang akan saya temui? Pengalaman apa yang akan mengubah cara saya melihat dunia? Itulah yang kita harapkan. Wisatawan masa depan akan memperoleh jawaban itu. Mari kita bangun pariwisata yang membuat masyarakat lokal bangga, generasi muda yang mencintai budayanya, UMKM yang naik kelas, museum yang hidup kembali, permainan tradisional yang dimainkan. Kalau tidak dimainkan, udah ada satu permainan yang diklaim oleh negara lain, namanya Surakarta Game. Itu udah diklaim sebagai permainan dari Perancis, namanya Surakarta. Kenapa? Karena dari 300 orang yang disurvei, hanya 1 orang yang tahu permainan itu. Dunia mengenal Indonesia bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi karena keluhuran nilainya. Indonesia bukan sekedar tempat untuk dilihat. Indonesia adalah pengalaman untuk dirasakan, cerita untuk dikenang, Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan satu slide. Pariwisata berbasis pengalaman yang berpancasila adalah pariwisata yang memuliakan manusia, menjaga budaya, merawat alam, dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Indonesia bukan sekedar destinasi indah, Indonesia adalah pengalaman peradaban. Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Merdeka. Luar biasa, merdeka. Terima kasih Ibu Dr. Rima Agristina ya. Pemaparannya sangat inspiratif. Dan juga kita jadi lebih tahu nih Kak Reni bagaimana seni destinasi di Indonesia itu beragam sekali ya.